mau minta lanjut sebentar, kita mau wawancara buat memenuhi tugas kuliah yang berkaitan dengan laundry. Nama saya Desi, ini rekan saya Melda, dari itu Samsung. Dengan siapa? Kita misalnya? Nanti. Cara kerja dalam laundry satuan itu gimana? Dalam satuan ini laundrynya berarti ada banyak tahap ya. Salah satunya tahapnya introduksi dulu. Dari ini ada 4 tahap dulu. Tahap pertama pengiriman pelanggan. Ini bisa dilakukan dari setiap orang atau penjaga atau disebut juga sama kasir gitu ya, penerima pelanggannya. Terus si pelanggan ini yang menerima tahap pertama ini, tahap penerima pelanggan ini itu berupa cucian kotor yang bakal diterima di bagian penerimaan pelanggan. Terus pelanggan ini wajib memberitahu dulu kepada kita bajunya ini mau dicuci dan tipe apa, karena ini ada dua jenis laundry, itu dry clean sama laundry biasa. Kalau dry clean ini pencuciannya dengan uap. Jadi ada kan baju tertentu yang nggak bisa dikena deterjen atau karena alat-alat, bahkan nggak bisa digosok juga. Dengan alat sendiri juga ada kerugiannya. Kalau misalnya alatnya itu bisa merusak pakaiannya, mungkin luntur, itu juga dibuang warna. Kalau yang ini yang biasa aja tanpa deterjen itu dia cuciannya sama kayak kita cuci di rumah atau menggunakan deterjen. Jadi kalau laundry sama dry clean itu beda harga juga. Beda harga juga. Terus selanjutnya mungkin setelah customer memberitahu nih ke kita kalau pakaian ini akan dicuci dengan tipe apa tadi, ya dengan laundry atau dengan dry clean. Selanjutnya kami sebagai petugas kasirnya menghitung jumlah laundry jumlah barang yang akan di laundry. Misalnya di dry clean-nya hanya 1, terus di laundry-nya 3 gitu. Jadi kita akan mencatat tipenya apa aja dari dry clean, terus jenis barangnya apa aja. Misalnya kan di sini ada jas, sepatu, kemeja, dan lain-lain. Jadi satu aja nanti di checklist buat ditandain. Sampai terakhir jumlah barangnya dihitung sesuai sama yang akan di laundry dengan rupiahnya. Dan pasti di sini kalau kita cantumkan terima tanggalnya ya, biar ya terjadi salah komunikasi. Jadi tanggal terimanya ditulis, tanggal selesainya pun ditulis. Jadi kita harus bekerja sesuai tanggal kita ini. Kita bakal begini. Terus untuk menandakan ini barang ini sama barang sebenarnya lain itu gimana caranya? Iya, di barcode di dalam setiap pakaian yang masuk ke laundry, kita di bawahnya punya 3 rangkap. Tapi kebetulan kan cuma 1. Jadi 3 rangkap putih untuk customer, ini juga bisa sih dibaca jelasannya. Putih untuk customer, merah untuk pakaiannya, dan kuning untuk kasir. Jadi putih ini bisa dibawa sama kalau dalam bagian mau ambil bagian itu terus di iya, jadi putih ini fungsinya ada 2. Putih untuk fungsi customer, untuk area untuk customer, sama bukti pengambilan lagi. Kalau yang pertama keduanya, bukti keduanya dia cuma yang itu tadi bakal digantungin di pakaian. Jadi itu nanti selama proses laundry atau dry clean yang akan membedakan di truk tadi di bond kedua itu. Jadi nggak akan ada namanya penukaran atau pembedaan apa sih ya? Tapi kesalahan ya, kesalahan dalam proses laundrynya. Proses dry clean itu proses dan ketiganya itu bentuknya sebagai asid bisa. Terus bedanya laundry ini sama laundry silon itu apa? Kita lebih murah sih. Kalau biasanya kan masyarakat tuh biasa kan warna kan, biasanya ngambil harga tuh gimana secara bagusnya sih harganya juga gimana? Kita emang nggak ada namanya laundry kiloan, satuan. Paling kita assessment punya promosi aja. Jadi setiap hanger yang dikembalikan dari customer kita hargain Rp200. Mungkin itu mungkin sebagai daya tarik aja untuk buat promosi. Kalau dari kita juga nggak ada harga satuan, nggak ada harga kiloan. Kalau misalnya harga kiloan sendiri tadi mungkin lebih murah ke kiloan, bahkan waktunya juga bisa lebih cepat kan kalau ketimbang sama yang ini. Bisa semua pakaian bisa di
tahun aja dia sebenarnya cuma apa ya, cuma kata lain dari beratus deh, kata bermisi gitu. Jadi dalam kondisi satuan ini apa saja yang dibutuhkan mendukung? Yang pastinya alat-alatnya dari bahannya sendiri beda, untuk lampu sendiri mesinnya pun beda. Jadi mesin aja ada tipenya, nggak kayak mesin di rumah. Jadi mesinnya sendiri ada kapasitas untuk menerima berapa kilo baju yang masuk. Nanti kondisi satuan nantinya sebelum dimasuk ke dalam mesin harus dikira. Kalau masuk itu langsung banyak atau satu-satu? Iya, itu udah tercampur sama kapasitas yang lain, tapi terus gimana nanti perkelompokan? Tadi di bomnya semua itu sebagai tanda. Di staples atau di emang nggak hancur? Enggak, kita punya plastik ulang. Oh, ada ada staples ini. Apa ya? Tau nggak kalau kayak baju apa tuh? Maksudnya ada cara. Oh iya, harus ini. Ada sih ditempelin taruh nomor itu aja, nomornya. Oh, jadi bukan satu apa tadi? Jadi nomor satu kunci. Iya ya. Di tahun itu di kamu ini tanya kamar, ini nomor satu, izin, terus namanya izin, meskipun warnanya beda, tapi di Jawa jadi juga nomor. Kan biasanya kan di transfer yang gitu. Pernah nggak ada kesalahan kayak gitu terus ke customer-nya itu gimana sih? Pasti kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu, terus sebenarnya juga ada alatnya sih buat buat menghindari hal tersebut. Kalau misalnya emang terjadi apa dalam penggosokan terjadi kesalahan, bagian cacat, robek atau kayak gimana, itu kita bakal minta uang. Atau ada juga yang customer-nya nggak apa-apa gitu, misalnya bisa kita buat jadi gratis aja. Ya, sudah. Terima kasih. Apa? Biayanya berapa? Ya udah saya nggak apa-apa. Biaya bang, buka usaha ini, buka usaha ini. Kalau tanpa rumah ya mesti di tanpa lahan. Jadi kalau rumah itu milik sendiri tempat laundrynya, bisa diaturkan aja atau sama mengurangi biaya juga. Ya, memang gitu bisa 50 juta. Itu belum termasuk itu ya, pasal ada ya rumah sama gaji rumah sendiri, terus dia diaturkan aja. Itu kan sudah termasuk sama tadi biaya atau biaya alat tadi mencucinya, setrika sampai pengepakan. Misalnya ada customer pengen ditambahin tentang buat kebijakannya bikin pewangi kayak gitu ada. Ya itu ada emang yang membedain di situ. Kalau dari wanginya itu juga masuk di situ, wanginya lo kan beda. Pemilihan wanginya juga. Iya. Ya, salaman. Terima kasih Pak.